Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang esensi sumber hukum dalam hukum tata negara. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, di antaranya yang pertama saya sendiri dengan nama Muhammad Wafi Hamdani dengan NIM 150. Dan saya Ahmad Dhani Abdillah dengan NIM 212. Dan saya Raihan Alfiah Farizki dengan NIM 205. Dan saya Anifatus Saada dengan NIM 143. Dan saya Almas Kintar dengan NIM 136. Dan saya Hairul Umam dengan NIM 219. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, poin pertamanya adalah adanya perbedaan mengenai definisi HTN. Yang dimaksud dalam perbedaan di sini adalah definisi hukum tata negara sebagai hukum dan sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh faktor-faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum itu sendiri, dan sebagian lagi dapat disebabkan oleh perbedaan sistem yang dianut oleh negara yang dijadikan objek penelitian oleh sarjana hukum. Misalnya di negara-negara yang menganut tradisi common law, tentu berbeda dari apa yang dipraktikkan di lingkungan negara-negara yang menganut tradisi civil law. Poin yang kedua, Indonesia negara kesatuan berbentuk republik yang harus memiliki kaidah hukum yang jelas untuk mengatur. Maksudnya Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya dalam mengatur kehidupan bangsa dan bernegara haruslah mempunyai kaidah-kaidah hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum tata negara. Dengan begitu, sumber hukum tata negara Indonesia pada dasarnya adalah segala bentuk dan wujud peraturan hukum tentang ketatanegaraan yang beresensi dan bereksistensi di Indonesia dalam suatu sistem dan tata urutan yang telah diatur. Poin yang ketiga, sumber hukum HTN. Sumber hukum merupakan hal penting yang perlu dipahami. Sumber adalah tempat ditemukannya sesuatu. Sumber hukum merupakan tempat hukum ditemukan atau digali dari mana hukum itu berasal. Sumber HTN dapat diartikan sebagai sumber atau asal-usul dari mana HTN itu berasal. Sumber HTN sendiri berasal dari sumber HTN formil dan sumber HTN material. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pada poin pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudara Abdillah. Kepada Saudara Abdillah, waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama, sumber material dan formil. Sumber hukum material dan formil di Indonesia sendiri yaitu Pancasila sebagai sumber material dan UUD 1945 sebagai sumber formil. Pancasila menjadi sumber hukum material yaitu dikarenakan Pancasila sendiri sebagai cerminan dari segala peraturan yang berada di Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 bisa menjadi hukum formil dikarenakan UUD 1945 merupakan hukum tertulis dan juga memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. UUD 1945 merupakan hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia. Namun, sumber hukum formil bukan hanya merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, namun ada juga hukum yang tidak tertulis. Yang kedua, peraturan dasar dan norma dasar. Peraturan dasar dibagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar suatu negara, sedangkan hukum dasar tidak tertulis yaitu aturan dasar yang timbul dan dipraktikkan dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Sedangkan norma dasar, menurut Hans Kelsen, Gurnom atau nomor dasar itulah yang disebut konstitusi. Gurnom itu dijabarkan lebih lanjut menjadi abstrak norm, yang selanjutnya dioperasikan dengan general norm yang untuk selanjutnya dilaksanakan dengan keputusan konkret dan individual norm. Yang poin ketiga akan dilanjutkan dengan Saudara Rehan. Kepada Saudara Rehan dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang ketiga, peraturan undang-undangan. Peraturan undang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum,
baik yang ditetapkan oleh legislator maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuk dan tata urut peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Undang-Undang dan peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah. Yang pertama, Undang-Undang. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Undang-undang itu selalu berisi segala sesuatu yang menyangkut kebijakan kenegaraan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar di bidang tertentu, yang memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, ditentukan oleh Pasal 20 ayat 2 bahwa setiap rancangan undang-undang itu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Lalu yang kedua, Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai sumber hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 menentukan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sedangkan Pasal 22 menentukan, yang pertama, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Yang kedua, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Yang ketiga, ketetapan MPRS. Seperti yang diketahui, setelah perubahan keempat UUD 1945, status hukum ketetapan MPRS yang bersifat mengatur atau regeling dianggap tidak lagi mempunyai dasar konstitusional. MPR menurut Pasal 3, Jengsto, Pasal 8 ayat 3, UUD 1945, hanya memiliki 4 kewenangan konstitusional saja. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Dan yang terakhir, memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk mengisi lowongan jabatan. Oleh karena itu, tidak ada lagi ketetapan MPR yang bersifat mengatur atau regeling yang boleh dibuat oleh MPR di masa mendatang. Selanjutnya disampaikan oleh Saudari Anif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2004, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi dalam undang-undang yang bersangkutan. Peraturan pemerintah akan tetap dikeluarkan asal materinya tidak bertentangan dengan undang-undang dan asal hal tersebut itu diperlukan. Kemudian, peraturan presiden. Berdasarkan pasal 11 nomor 10 tahun 2004 dijelaskan bahwasannya materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Bahwasanya peraturan presiden dipahami oleh pembentuk undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mandiri yang dapat terlepas dari undang-undang, apalagi peraturan pemerintah. Jika suatu undang-undang yang bersangkutan dapat ditetapkan peraturan presiden sebagaimana mestinya. Terdapat dua macam peraturan presiden, yaitu peraturan presiden yang bersumber dari delegasi, pengaturan dari undang-undang, dan peraturan presiden yang berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua macam peraturan presiden tersebut dapat menimbulkan kerancuan, seperti halnya kedudukan keputusan presiden dalam sistem yang pernah dipraktikkan di masa lalu. Kemudian, peraturan daerah. Menurut ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan daerah meliputi yang pertama peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPR daerah provinsi bersama dengan gubernur. Yang kedua, peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati ataupun wali kota. Dan yang ketiga, peraturan desa atau peraturan yang setingkat
yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Selanjutnya adalah peraturan pelaksanaan lainnya. Setelah ditetapkannya ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 di masa reformasi, bentuk dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan disederhanakan sehingga terdiri atas Undang-Undang Dasar, ketetapan MPRS, Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, Kepres, peraturan daerah Perda. Sementara itu, bentuk-bentuk lainnya yang tetap diakui adalah peraturan keputusan menteri, lembaga-lembaga independen lainnya, Mahkamah Agung, dan sebagainya, yang disebut peraturan atau keputusan yang bersifat mengatur. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Almaskitar. Selanjutnya yaitu Konvensi Ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan merupakan segenap kebiasaan atau tindakan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, baik yang belum diatur maupun yang mungkin menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan peraturan ketatanegaraan lain, dengan maksud untuk melengkapi atau memperbaiki ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang mendominasi pelaksanaan konstitusi. Selanjutnya, pengakuan hakim terhadap konvensi. Para hakim tidak terikat atau tidak ada keharusan pengadilan untuk menerapkan konvensi dalam memutus sesuatu perkara. Sebab pokoknya konvensi itu sendiri tidak dapat dipersamakan atau adalah hukum dalam arti yang sebenarnya. Contoh konvensi di Indonesia sendiri yaitu 1. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. 2. Upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. 3. Peletakan posisi foto Presiden dan Wakil Presiden di kantor-kantor pemerintahan. Dan 4. Pemberian gerasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi pada Hari Kemerdekaan, Hari Raya Keagamaan secara serentak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Umam. Traktat atau perjanjian. Traktat atau perjanjian adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Apabila perjanjian itu diadakan oleh dua negara, ia disebut perjanjian bilateral. Sedangkan apabila diadakan oleh banyak negara, ia disebut perjanjian multilateral. Dalam praktik, mana yang disebut traktat dan mana yang disebut dengan persetujuan tidak mudah untuk dibedakan. Keduanya sama-sama termasuk ke dalam pengertian perjanjian yang seringkali tidak dapat dipisahkan secara tajam. Dalam lapangan hukum internasional, suatu proses pembuatan perjanjian sampai mengikat kedua negara atau lebih dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, perundingan atau pembicaraan diadakan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan masing-masing negara. Pembicaraan atau perundingan tersebut merupakan tindakan persiapan sebelum terjadinya suatu rakyat. Yang kedua, jika para pihak telah memperoleh kata sepakat, maka substansi pokok yang dihasilkan dari perundingan itu diparaf sebagai tanda persetujuan sementara. Dikatakan sementara karena naskah itu masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen masing-masing negara. Yang ketiga, sesudah diperoleh persetujuan dari masing-masing negara, kemudian disusul dengan penguatan oleh kepala negara masing-masing. Sesudah keputusan dicapai, tidak mungkin lagi bagi kedua pihak mengadakan perubahan, karena perjanjian tersebut sudah mengikat kedua belah pihak. Dan yang keempat, keputusan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak kemudian diumumkan. Lazimnya pengumuman itu dilakukan dalam suatu upacara pengantar ilmu hukum tata negara dengan saling menukarkan piagam perjanjian. Itu saja dari saya. Kembali kepada Muhammad Wafi Hamdani. Baik, langsung saja ke poin penutup. Isi dari penutup ini sebenarnya adalah kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan, dan kesimpulannya antara lain Pancasila sebagai filsafat hidup negara berdasarkan UUD 1945.
Pancasila menjadi sumber hukum material. Pancasila sebagai penguji peraturan hukum yang berlaku. Pancasila dan dalam bentuk formilnya, nilai-nilainya tercantum dalam UUD NRI 1945 sebagai hukum tertulis tertinggi. HTN lebih mementingkan nilai-nilai praktisnya. Kemudian HTN sumbernya berkaitan dengan kewenangan penguasa. Kewenangan penguasa harus memiliki dasar hukum. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat menjadi wawasan bagi kita yang menonton video ini. Dan apabila ada salah dalam pembuatan artikel dan salah dalam penyampaian materi, mohon untuk dimaafkan. Karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.